Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Nah, pada kesempatan ini saya akan mengulas tentang salah satu bagian dari ilmu kinematika atau ilmu tentang gerak, yaitu tentang gerak proyektil atau gerak peluru. Ya. Jadi saya tuliskan dulu. Ya, gerak peluru ya. Nah, gerak peluru ini atau biasa dikenal dengan gerak parabola adalah sebuah tinjauan gerak yang membentuk lintasan atau orbit seperti parabola. Kalau saya gambarkan seperti ini. Misalnya ini ada sebuah proyektilnya atau sebuah partikel yang kita bisa abaikan masanya. Kemudian partikel ini ketika dilontarkan ya, atau diberikan sebuah kecepatan, maka dia akan bergerak dengan membentuk sebuah lintasan parabolik seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi kita ambil kita ambil arah positif ke kanan ini sebagai sebuah sumbu X ya. Kemudian ke atas ini adalah sebagai sumbu Y seperti itu. Nah, pada saat di titik ini, di titik X, Y 0,0, di sini proyektilnya masih diam. Nah, ketika diberikan kecepatan, maka dia akan memiliki sebuah resultan vektor yang didapatkan dari vektor kecepatan x0 di sumbu X dan vektor kecepatan di sumbu Y dengan F0 Y. Nah, ini tentu dihasilkan dari sebuah sudut ya yang dibentuk antara resultan vektor V ya, V0 dan V0x ya, atau di sini tuliskan dengan sudut theta ya. Nah, itu sudut theta. Berapa vektor V0, berapa kecepatan V0x? Nah, V0x ini itu sama dengan V0 kosinus theta ya. Berapa vektor kecepatan V0y adalah V0 sinus theta. Nah, di posisi ini partikel sudah mulai bergerak karena sudah mendapatkan kecepatan awal. Nah, ketika dia bergerak, kira-kira di posisi seperti ini, maka di sini sama dengan posisi sebelumnya, dia memiliki dua komponen, yaitu komponen X dan komponen Y. Ya, perlu diketahui bahwa gerak parabola juga ini disebut sebagai perpaduan dari atau kombinasi dari dua komponen atau kombinasi gerak dari komponen di vektor X dan komponen di vektor Y seperti itu ya. Di sini dia sudah memiliki vektor kecepatan ya yang diperoleh dari vektor kecepatan Vx dan Vy. Nah, berapa vektor kecepatan di Vx itu sama dengan vektor, karena dia tidak mengalami perubahan kecepatan. Yang perlu kita ketahui bahwa vektor itu adalah sebuah kuantitas fisik yang memiliki nilai dan juga arah, di mana pada komponen vektor X ini dia tidak mengalami perubahan arah dan juga besarnya, sehingga vektor
kecepatan Vx ini dia masih sama dengan vektor kecepatan V0x, seperti itu. Nah, sedangkan berapakah kecepatan di Vy? Nah, di sini Vy agak berubah ya, karena dia sudah bergerak, sehingga di vektor kecepatan Vy di sini itu sama dengan vektor kecepatan V0y dikurang dengan gravitasi dikali dengan waktu di posisi ini. Atau bisa kita uraikan menjadi ya V0 sini. Oke. Seperti itu. Nah, ketika proyektilnya sudah berada di titik puncak, ya, di titik puncak, maka di sini vektor kecepatan Vy di sini ini sama dengan 0, ya, karena dia sudah sampai di titik puncaknya. Tetapi lagi-lagi vektor kecepatan di Vx ya masih ada, sehingga dia akan terus bergerak. Nah, di posisi ini karena Vy sama dengan 0, maka perlu kita ketahui pula bahwa salah satu ciri khas dari atau karakteristik dari gerak proyektil ini atau gerak parabolik ini, dia bersifat simetris, ya, sehingga kita bisa membagi dua dengan pola yang serupa, ya, dengan besar yang sama, di mana pada titik ini kita bisa memperoleh tinggi maksimum dari proyektil, ya, pada saat ini, ya. Kalau kita masukkan misalnya nilai Vy sama dengan 0, ya, dengan kita asumsikan di sini pula Y0 sama dengan 0, ya, maka dari persamaan, ya, kecepatan terhadap posisi, masih ingat? Ya, dengan sedikit memanipulasi kita bisa memperoleh nilai Y sama dengan, ya, karena ini nilai Vy-nya sudah 0, ya. Yang ini nilai Vy-nya 0, sehingga di sini dia 0, ya, sehingga kita bisa pindahkan nilai Y-nya, ini V0y kuadrat 2y. Ini adalah sebuah nilai Y maksimum, ya. Nilai Y maksimum atau Y max-nya, ya. Maksimum. Nah, berapakah waktu yang dibutuhkan oleh partikel ini untuk sampai ke puncak? Ya, kita bisa menggunakan persamaan kinematika juga. Itu Vy sama dengan Y kurang Y kali T, ya, persamaan yang ini, ya, V0y. Sini ada V0y-nya. Nah, karena di sini nilai Vy sudah 0, ya. Ini sama dengan V0 sin theta kurang Y kali, atau bisa kita uraikan T sama dengan ini T pada saat proyektil di titik puncak. T sama dengan V0 sinus theta dibagi dengan atas. Nah, ini adalah waktu yang dibutuhkan oleh partikel di titik puncak, ya, setengah dari total keseluruhan waktu sampai partikel ini kembali ke tanah, ya. Kalau kita ingin misalnya berapakah
total waktu ya, karena dia sifatnya simetris ya. Pada saat partikelnya naik ke sini, ini adalah T-nya. Jadi pada saat partikelnya dari posisi 0,0 sampai di posisi puncak ini ya, ke sini ya, partikelnya dari sini ke sini, itu T-nya adalah T V0 sin theta per G. Nah, karena dia simetris, maka kita bisa kali 2 ya. Total keseluruhan dari ke sini sampai ke sini ya. Itu berarti kita kalikan 2. Bisa kalikan 2, jadi total keseluruhan kita bisa tuliskan ini 2 ya. T totalnya itu sama dengan ya 2T ya. 2 kali V0 sin theta per G ya. Ini adalah waktu keseluruhan ya. Waktu keseluruhan dari partikel ke puncak, kemudian dia kembali ke titik sini. Ya, kita sudah dapatkan maksud ini T peak ya, T puncaknya, kemudian T maksimum ya, T maksimumnya. Nah, berapakah harga partikel ketika di titik sini misalnya ya. Maka resultan vektornya sama ya, dia mengarah ke adalah kalau Y-nya P-nya ke bawah ya, karena tidak ada pengaruh gravitasi ya. Ini P X-nya ke sini ya, dan resultan vektornya ke sini. Ini Vx ya, P bisa tuliskan di sini Vx, ini V-nya sampai partikelnya ke titik di mana nilai dari resultan vektornya ini akan terus ya, akan terus. Ini di mana Vy-nya sama dengan min V0y. Nah, di sini berapakah nilai panjang dari lintasan ya, panjang dari posisi mula-mula sampai ke posisi akhir. Saya bisa tuliskan dengan harga R ya. R-nya sama dengan, kita bisa tentukan dengan adalah dari kecepatan Vx ya, di sini dikali dengan total waktunya gitu ya, sama dengan kita dikali dengan T, ini adalah nilai 2 bisa tuliskan V0 ini adalah V0 kuadrat kali ya 2 sinus theta cos theta bagi dengan dimana 2 sin theta cos theta ini itu adalah identitas trigonometri ya dari sin 2 theta. Nah, inilah nilai R ya, nilai R atau range atau panjang dari lontaran partikel ya, sampai partikel kembali ke tanah seperti itu. Nah, nilai di sin 2 theta ini adalah nilai maksimum ya. Nilai maksimum diperoleh jika tetanya itu sama dengan 45 derajat ya. Karena sin 45 dikali 2, kalau kita masukkan nilai theta 45
maka menghasilkan sin yang maksimal atau nilainya 1 ya. Sin 90 itu sama dengan 1. Jadi dia memperoleh nilai range yang paling maksimal. Ya, demikian kita akan langsung ke contoh soal.